Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Ali Indonesia dan Malaysia. Semoga semuanya sehat selalu dalam lindungan Allah SWT, diberikan kesehatan, keselamatan dunia dan akhirat, dan semoga yang nonton video saya yang sakit diangkat segala penyakitnya, dan apa yang dicita-citakan tercapai dikabulkan oleh Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, jadi di video kali ini, kesempatan hari ini saya akan coba react salah satu video yang saya jumpa dekat YouTube, dan dekat sini dia PM Anwar Ibrahim. Mungkin dalam video masa tu dia datang ke Indonesia dan dia membahas tentang TKI, soal sistem TKI macam tu lah guys. Sebab dia memberikan perlindungan juga kepada TKI macam tu, memperbaiki sistem macam mana TKI untuk kesana macam tu lah, untuk diperlakukan sebaik mungkin macam tu. Dan sebab katanya dekat situ dia cakap jangan diperdagangkan manusia macam itulah, sebab mungkin banyak kan ejen-ejen pemberangkatkan TKI ke Malaysia dan dia ambil biaya dan ongkos yang terlalu sangat banyak macam itulah, yang dirumitkan juga macam itulah guys. Dan kosnya banyak tu tak dirumitkan macam tu, sebab diperdagangkan. Kalau dia ambil jalan yang ini harganya sekian, ongkosnya sekian, dan yang ini ongkosnya sekian, yang ini ongkos sekian. Kalau yang nak lebih sedap lagi katanya ongkosnya lebih mahal katanya guys. Oke, jadi biar tak lama-lama kita mulai saja videonya. Oke guys, jadi tajuknya dekat sini, tajuknya PM Anwar Ibrahim soal sistem TKI jangan berniaga manusia macam itulah. Sebab dia memberi peringatan ataupun memberi peringatan kepada ejen-ejen sebab terlalu mahal ambil ongkos ataupun casnya untuk berangkat ke Malaysia ataupun balik daripada Malaysia ke Indonesia macam tu. Dan dekat sini baca dulu, PM Anwar Ibrahim soal sistem TKI jangan berniaga manusia. Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan kembali sikapnya terhadap perlindungan hak-hak tenaga kerja Indonesia TKI dalam secara City Shop, bahasa Inggeris pula, Senin 9 Januari 2023. Dalam kesempatan itu, PM Anwar Ibrahim menyatakan ada unsur kebudakan modern dalam sistem perekrutan TKI dan ini perlu diperbaiki baik dari sisi Malaysia maupun Indonesia. PM Anwar Ibrahim juga menyinggung menganiayaan terhadap tenaga kerja dan berjanji untuk menegakkan hukum dalam kasus-kasus tersebut. Oke, jadi sebab sini kita simak saja bersama-samanya apa yang ada dalam video ini, kita simak dan apa Anwar Ibrahim ataupun PM Malaysia ini kata guys. Oke, jadi biar tak lama-lama kita mulai saja videonya. 1, 2, 3, play. Saya agak konsisten dah lama, dan saya pasti ia boleh diselesaikan. Pertama, sistem pemilihan itu harus diperbaiki. Ya, kita tidak boleh izinkan sistem dengan ejen-ejen yang memunggah kekayaan terlalu tinggi dan mendera rakyat. Ya, kos terlalu tinggi, dan perubahan sistem itu harus dirubah di Malaysia dan juga di Indonesia dan di Bangladesh. Ya, ini seolah-olah modern slavery. Carilah perniagaan lain nak untung, tapi janganlah berniaga manusia. Jadi sebab itu solution ini dikemukakan dalam perbincangan kita tahun-tahun lalu sekalipun, ya, yang diulang oleh Presiden Jokowi ialah digitalization. Apa yang rumitnya? Apa yang perlu bayar kepada companies, agents terlalu tinggi? Ya. Kerana bila diambil terlalu tinggi, itu dibayar oleh pekerja. Ya. Dan gaji pekerja itu, upah pekerja itu sudah rendah. Jadi hal ini saya bagi jaminan kepada Presiden. Saya bilang Presiden harus berkunjung ke Malaysia secepat mungkin, dan saya akan pastikan Presiden tetap saja tarikh bulan Jun atau Juni, maka saya akan pastikan ini dapat diselesaikan sebelum Presiden tiba di keadaan. Dan ada kasus-kasus penderaan pekerja. Ya. Saya orang yang mengalami, ada pengalaman didera dalam lokap penjara, itu tahu apa arti penderaan. Ya. Bedanya Anwar didera itu jadi international news. Jadi orang biasa didera itu nggak jadi masuk berita. Melainkan di Indonesia adalah sedikit dihangatkan suhu. Ya. Tetapi ini tidak boleh dimaafkan. Sama ada pekerja itu rakyat Malaysia atau rakyat Indonesia. Betul. Ini saya sudah sebenarnya Menteri Dalam Negeri sekarang saya Budi Nasution ya. Nasution. Dan
ketua polis negara, saya sudah beritahu, biar kita dalam beberapa bulan ini beri mesej yang jelas, tidak pada kenyataan, pada tindakan. Kalau ada penderaan, jangan tolak ansur sama sekali. Tak peduli dia Datuk Seri ke, Tan Sri ke, Tun, enggak peduli. Betul. Ya, hukum itu, negara hukum itu tidak kenal jabatannya. Ya, itu yang penting gitu. Jadi itu untuk tapi yang penyelesaiannya ialah digital. Ya, kemasukan dan keluar pekerja itu melalui digital. Langkah pertama yang saya lakukan ialah mengarahkan supaya ada pemutihan. Sementara kita lakukan ini dalam bulan-bulan akan datang, kita putihkan. Jadi orang jangan rumitkanlah. Ya. Saya tahu tidak popular kerana orang pengangguran, unemployment itu sudah meningkat di Malaysia. Jadi bila kita ambil pekerja asing dengan mudah, itu tidak popular dari segi politik. Tetapi mereka sudah bekerja. Tidak adil, tidak fair. Kalau saya panjangkan sedikit. Tahu tak, masa kita 70-an, 80-an, dan sehingga saya jadi Menteri Pendidikan, saya masih ingat. Kita pada ketika itu kan anjak daripada aliran Inggeris ke aliran bahasa kebangsaan, bahasa Melayu. Dan doktornya, pensyarahnya, dosennya, semua tidak cukup. Ya, terutama di aliran sains. Jadi kita merayu. Dan saya ingat lagi beberapa kali ketemu Presiden Soeharto untuk memberi keizinan khas hantar puluh ribu doktor, guru, sains, dosen ke Malaysia. Jadi ada periode dalam sejarah negara kita di mana kita mohon bantuan dan pertolongan dari Indonesia. Jadi sekarang ini tidak dosen tapi yang datang pekerja, mahir dan sebagainya. Janganlah layani mereka dengan cara begitu jelek sekali. Jadi kadang-kadang pengajaran ini perlu. Jadi rakyat Malaysia juga harus tahu ya. Memang ada yang melanggar tata cara dan hukum, itu benar ya, undang-undang. Dan kalau kasus jenayah jangan kita maafkan. Jadi saya nak terangkan juga, kalau kasus itu pekerja asing atau PTI tetapi kasusnya jenayah, pukul orang, rogol orang, mendera orang, itu jangan kita anggap dia itu TKI. Kita anggap dia itu penjenayah. Jadi harus dibedakan kategorinya. Jadi insya-Allah kita akan. Oke, jadi kita dah simak bersama. Jadi PM Malaysia ni Anwar Ibrahim, dia ambil membahas tentang soal TKI guys, soal TKI, dan dekat situ dia memperbaiki TKI, dan kalau ada yang kosong juga macam itulah, yang tak ada surat izin macam itulah dan sudah kosong, sebab tu dia ambil jalan untuk bagi pemutihan macam tu dekat Malaysia. Pemutihan itu dia termasuk tidak membebankan ataupun tidak memberatkan TKI yang kosong dekat sana ataupun yang ilegal. Dan alhamdulillah dengan ada pemutihan itu, dia orang yang kosong tu dia balik ke Indonesia dengan secara jalan yang benar macam tu lah. Baliknya lah tak susah macam tu lah, dan biaya pun tak mahal macam tu lah. Kalau pemutihan itu yang saya tahu dulu masa saya pernah tahu di Malaysia macam tu lah. Dan juga soal tentang penjenayah, meskipun orang Malaysia ataupun orang Indonesia juga di TKI, jangan sebut TKI, dia sebut penjenayah, sebab kategorinya lain. Kalau dia penjenayah rogol orang ataupun dia rogol orang dan dia buat pencurian dekat rumah-rumah orang macam tu lah, meskipun orang Malaysia dan juga orang Indonesia, dia tetap disebut penjenayah. Sebab kenapa? Dia dah melanggar undang-undang dan membuat melakukan kejahatan macam, tetap dihukum dan diadilkan macam tu lah. Dia tak pilih orang Indonesia, orang Malaysia, orang Bangladesh macam tu lah guys. Jadi dan juga dia memberikan statement perlindungan kepada TKI Indonesia macam tu. Okey, jadi itu saja, semoga bermanfaat dan pengetahuan juga, nambah pengetahuan juga untuk kita. Semoga korang semuanya sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Jumpa lagi di video selanjutnya.